Di dalam aplikasinya itu sudah tidak ada lagi pinjolnya, tidak ada lagi kode FA bayarnya, tidak ada lagi tombol ini itunya, berarti hutang kalian akan bisa lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu di hari pertama kerja lagi, di hari Senin. Semoga makin kuat mental, makin semangat, update lagi informasi tentang dunia perpinjaman. Oke teman-teman, buat yang gak baik, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati dengan 3 produk keuangan ini yang di dalamnya terdapat pinjol-pinjol yang ternyata pinjol-pinjol ini bisa tidak usah dibayarkan alias menjadi ilegal. Kok bisa? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau berbagi lagi informasi di awal ya. Jadi banyak sekali yang DM, ada yang dikirimkan WA dari DC-nya mengasih surat yang ada AFPI, OJK. Sebenarnya ini udah lama banget ya. Kalau mungkin teman-teman mau searching di Google, kan akan temukan beberapa foto-foto yang mungkin sering kalian terima ketika DC-nya ngancam ataupun neror kalian. Contohnya seperti WA seperti ini. Nih, WA seperti ini ada tangan ataupun lagi buka map ataupun lagi surat yang mengatakan bahwa ini nanti petugasnya akan datang, ini semuanya. Saya harapkan semuanya jangan diambil pusing. Kalau bisa langsung dihapus saja atau diblokir nomornya. Karena apa? Semua yang modelnya seperti itu sejauh ini belum ada yang datangin. Bahkan ada yang bertanya seperti ini, Mbak, kalau kita dapat surat seperti ini berapa hari DC-nya akan datang? Jawaban saya, dia nggak akan datang. Tanya deh sama yang udah menerima surat itu. Pasti ada yang mengatakan 3 bulan, 4 bulan belum ada yang datang. Sekarang saya galbay udah lebih dari 1 tahun baru ada yang datang. Itu pun cuma sekali aja datangnya. Habis itu nggak pernah datang lagi sampai sekarang. Nah, itu beberapa curhatan, banyak sekali informasi. Jadi yang baru aja galbay ya, kalau mendapatkan surat ataupun video ataupun foto atau apapun lah ya, sejauh ini kalau kalian mendapatkan itu DC-nya tidak akan datang serta merta ataupun besok datang, itu enggak. Paling jaraknya mau 3 bulanan kalau itu pinjolnya gede, ya Kredivo atau Kredit Pintar atau HCI. Ya, kalau aku laku sekalipun itu datangnya lama banget karena DC-nya sedikit tapi dia tetap datang DC-nya. Jadi ya, buat teman-teman semuanya, jangan pernah diambil pusing dengan bentuk-bentuk surat apapun itu. Mau dia bentuknya somasi, mau dia informasi bahwa akan ada petugas lapangan, bahwa nanti akan ada bla 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 ini itu segala macam, itu diabaikan saja. Karena sejauh ini dari lamanya saya ngonten sampai sekarang belum ada yang info bahwa hari itu dia dapat surat somasi, besok DC-nya akan datang. Tuh nggak ada. Ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Ini masih berkaitan dari beberapa pinjol legal yang ternyata berubah menjadi ilegal. Ya, ini masih berkaitan dengan vlog saya kemarin yang mengatakan bahwa ada satu pinjol legal yang ternyata sudah berubah menjadi ilegal dan itu tidak perlu lagi dibayarkan karena sudah resmi dari OJK. Nah, ternyata baru-baru ini ada beberapa kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan melayangkan gugatan kepada pemilik dari perusahaan itu yang bernama Evis Harry. Ya, kalau teman-teman pernah lihat bentuknya seperti ini iklannya. Ternyata sejauh ini banyak sekali kelompok masyarakat di bidang budaya perikanan ini yang merasa ditipu dari aplikasi ini, yang mengatakan bahwa ini adalah lembaga keuangan resmi di bawah OJK yang mana mereka menawarkan pinjaman atas nama mereka sendiri. Ternyata di dalamnya ada beberapa pinjol yang sudah bekerja sama dengan mereka. Otomatis bahasanya si kelompok masyarakat ini ataupun para petani perikanan ini, mereka harus membayar 2 kali lipat bunga, yang pertama dari pinjolnya, yang kedua dari aplikasi si Isferi ini. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Kata OJK soal 2 petinggi Evis Harry inisial G dan C yang dilaporkan ke polisi. Nah, kita cari tahu dulu informasinya, ada kasus apa dan kaitannya dengan pinjol. Nah, di sini kepolisian menyebutkan Evis
Heri melaporkan dua petingginya berinisial G dan C. Laporan juga dilakukan ke Otoritas Jasa Keuangan. Di sini disebutkan entitas itu bukan lembaga jasa keuangan, tidak berada di bawah pengawasan OJK. Namun demikian, OJK terus memantau perkembangan terkait penyelesaian permasalahan di Eviseri dan dampaknya terhadap lembaga keuangan. Eviseri menyediakan layanan pinjaman untuk modal kepada nelayan dan petambak. Startup perikanan ini bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan seperti Kredivo dan Amarbank. Unicorn perikanan ini juga bekerja sama dengan Vintage Lending Kredivo dan kawan cicil untuk produk Kabayan. Nah, disinilah kaitannya dengan pinjol. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bukan hanya Eviseri ini saja. Yang sebelumnya saya sudah pernah sampaikan ada itu bandingin aja. Yang ternyata dalam bandingin aja ini mereka menawarkan nama pinjaman. Pinjaman ini berasal dari pinjol UKU. Dan ini sudah sempat diblokir sama OJK karena dilarang. Kalau yang namanya produk itu untuk membandingkan harga, hanya untuk membandingkan harga, tidak boleh ada pinjaman walaupun pinjaman itu berasal dari pinjol-pinjol legal. Nah, yang kedua dari Cash Pro. Cash Pro ini ternyata ada beberapa pinjol di bawahnya. Salah satunya itu adalah Uatas. Nah, ini juga sudah diblokir sama OJK karena Cash Pro dan bandingin aja ini bukan di bawah naungan dari OJK. Nah, sekarang muncul lagi satu produk yang bernama Eviseri yang ternyata di dalamnya ada beberapa pinjol. Yang pertama itu adalah Amarbank. Jelas Amarbank dari mana? Dari Tunaiku juga. Kemudian ada Kredivo, kawan cicil, dan juga beberapa pinjol-pinjol di dalamnya yang tidak disebutkan satu persatu, yang ternyata Eviseri ini termasuk doli golongan ilegal, tidak tercatat di bawah naungan OJK. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti Mbak, kalau seandainya saya melakukan pinjaman baik dibandingin aja Cash Pro ataupun juga di Eviseri ini, kan saya pinjamnya di pinjol legal, bagaimana dengan hutang saya? Apakah akan lunas? Nah, kalau dari permasalahan seperti ini, kalian lihat dulu ya. Biasanya kalau kalian mau melakukan pinjaman, kalian akan masuk ke dalam aplikasinya. Contoh, Cash Pro ataupun bandingin aja ataupun Eviseri. Nah, ketika kalian mau membayarkan, di dalam aplikasinya itu sudah tidak ada lagi pinjolnya, tidak ada lagi kode FA bayarnya, tidak ada lagi tombol ini itunya, berarti hutang kalian akan bisa lunas. Sekalipun itu ada di dalamnya pinjol-pinjol yang masuk ke dalam slik OJK. Contoh Tunaiku ataupun Kredivo. Ya, karena apa? Yang tercatat nantinya di dalam slik OJK itu bukan Kredivo atau Amarbanknya, tapi yang ada itu Eviserinya. Sementara perusahaan Eviseri, bandingin aja dan juga Cash Pro itu belum tercatat di slik OJK. Jadi hutangnya bisa saja lunas. Nah, itu akan kita bisa lihat lagi dari gugatan para si petani ikan ini tadi, apakah akan mendapatkan kemenangan di peradilan ataupun nanti mereka akan dilunaskan hutangnya oleh perusahaannya ataupun seperti dilunaskan oleh para lender-lendernya. Nah, ini bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang masih punya hutang baik di Uatas tapi masuknya dari Cash Pro ya, ataupun di UKU masuknya dari bandingin aja, lebih baik nggak usah dibayarkan dulu. Ya, karena apa? Perusahaan awalnya itu pada saat kalian masuk sudah ilegal. Otomatis mereka tidak akan mencatatkan hutang kalian kepada slik OJK dan bisa mengauto lunaskan hutang kalian. Nah, ini adalah resiko bisnis. Ya, yang namanya bisnis itu pasti ada naik turun. Berarti kalau mereka salah dalam melangkah, otomatis mereka akan kehilangan uang-uang mereka yang sudah mereka pinjamkan kepada kalian. Nah, kalian sebagai nasabah, kalian hanya tahu saya minjam di perusahaan pertama. Saya tidak mau tahu itu dari pinjol mana. Yang penting saya tahunya kalian. Nah, itulah kunci dari kalian agar hutang kalian tak bisa lunas. Ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bapaknya, keluarganya ataupun teman-temannya ternyata masuk dalam kelompok-kelompok lembaga keuangan ilegal yang di dalamnya ternyata adalah pinjol legal, tolong sampaikan, jangan dibayarkan lagi. Kita lihat saja persidangan selanjutnya. Mudah-mudahan segala tuntutan para nasabah dan korban-korban ini bisa diterima oleh hakim dan semua dimenangkan oleh para nasabahnya. Oke teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan untuk kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semakin semangat, tambah wawasan dan makin kuat mental lagi untuk terus lanjut galbay. Oke teman-teman ya. Akhir kata yang saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.